keempat akan menampilkan hasil diskusi kami tentang penyakit menular seksual atau PMS. Dan saya Yoni Wasinaga. Saya Izon Jakifa. Saya Dilakas Bangsa. Saya Mila Febriana. Saya Safira Khairia. Saya Zaki Putra Sori. Saya Moses Christian. Dan saya John Antonio. Berikut ini akan kami jelaskan mind mapping mengenai penyakit menular seksual. Pengertian dari penyakit menular seksual adalah penyakit menular seksual atau PMS atau indeks penularan seksual atau IMS merupakan penyakit yang disebabkan oleh indeks bakteri, virus, jamur atau parasit yang dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung merupakan tidak langsung. Secara langsung penyakit ini bisa ditularkan dengan merupakan hubungan seks bebas atau seks bergantian, gantian pasangan tanpa menggunakan alat kontrasepsi secara tidak langsung atau PMS bisa menular melalui penggunaan jarum suntik bergantian, transfusi darah dan menggunakan sikat gigi secara bergantian. Yang kedua ada faktor merebaknya PMS. Yang pertama ada dasar. Jika penderita PMS memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, maka akan meningkatkan resiko penularan karena makin banyaknya pasangan yang dimiliki. Yang kedua, medis. Pengobatan modern terhadap penderita PMS, penyalahgunaan metode pengobatan murah dan cepat. Yang ketiga, sosial. Kurangnya pengetahuan tentang PMS, kebebasan individu, mobilitas penduduk prostitusi, dan banyaknya waktu yang luang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, norma agama. Kurangnya pendekatan diri dengan Tuhan dan kurangnya ilmu agama yang dimiliki. Selanjutnya ada dampak dari penyakit menular seksual. Yang pertama, dampak kesehatan. PMS jika tidak diobati dengan baik menyebabkan komplikasi serius dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian. Selain itu juga meningkatkan risiko penularan HIV dan AIDS. Yang kedua ada sosial. Penderita PMS yang sering mendapatkan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Penyakit ini menjadi masalah yang serius seperti mengakibatkan isolasi sosial, masalah psikologis, dan pengucilan. Yang ketiga ada ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, pengobatan PMS membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, penyakit ini dapat menjadi beban finansial individu, keluarga, dan sistem kesehatan publik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penyakit menular seksual. Yang pertama ada chlamydia. Chlamydia merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual yang sangat berbahaya dan umumnya tidak menunjukkan gejala pada penderitanya. Gejalanya bisa berbeda-beda pada laki-laki dan perempuan, tetapi umumnya akan merasakan sakit atau nyeri saat buang air kecil. Yang kedua, ada gonore atau dengan bahasa ilmiahnya gonorea. Gonore menyebabkan infeksi pada alat kelamin, rektum, anus, mata, bahkan tenggorokan. Rentang usia yang paling sering terkena dengan penyakit ini ialah 15 hingga 24 tahun. Nama lain dari gonore adalah kencing nanah, karena gejalanya berupa keluarnya cairan kental seperti nanah kuning atau hijau dari alat kelamin laki-laki serta perih saat buang air kecil. Yang ketiga ada hepatitis B atau bisa disingkat dengan HBF. Hepatitis B atau HBF merupakan penyakit yang disebabkan infeksi yang menyerang hati. Virus ini menyebar melalui darah, air mani, dan cairan tubuh saat melakukan hubungan seksual. Karena menyerang sel hati, HBF menyebabkan sirosis, kanker hati, gagal hati, bahkan kematian. Dan yang keempat yaitu ada herpes kelamin ataupun genital herpes. Herpes kelamin atau genital herpes merupakan infeksi yang umum, namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menderita penyakit ini. Infeksi ini disebabkan oleh dua virus, yaitu HSV1 yang terjadi akibat dari kontak tidak langsung, dan yang kedua HSV2 yang terjadi akibat dari kontak langsung. Dan yang kelima ada AIDS. AIDS sendiri merupakan pendekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, disebabkan oleh infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imun dan tidak dapat disembuhkan hingga menyebabkan kematian.
AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang total. Dan yang keenam adalah kutil kelamin. Kutil kelamin disebabkan oleh HPV IP 16 dan 18 yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan kanker mulut rahim, menular melalui kontak fisik langsung dengan luka kutil. Kutil kelamin ini menimbulkan rasa sakit dan gatal. Nah, yang ketujuh ada sifilis atau dikenal dengan penyakit raja singa, merupakan infeksi bakteri Treponema pallidum yang berpotensi mengancam jiwa. Jika tidak diobati, sifilis dapat menetap dan dapat menyebabkan kelumpuhan, gangguan mental, kerusakan organ, bahkan hingga kematian. Kemudian yang kedelapan ada trichomoniasis, merupakan penyakit yang disebabkan akibat infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Namun, hanya 30% orang dengan infeksi ini yang memiliki gejala pada pria, di mana mereka akan merasakan gatal, iritasi pada alat kelamin. Kemudian pada wanita akan merasa gatal juga, kemudian ada rasa terbakar, kemudian timbul ada kemerahan dan tidak nyaman saat buang air kecil. Nah, itulah 8 jenis dari penyakit menular seksual atau PMS. Nah, bagaimana sih cara melakukan pencegahan terhadap penyakit menular seksual? Terdapat beberapa pencegahan penularan seksual untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Yang pertama, pencegahan penyakit menular seksual untuk diri sendiri. Poin A, selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, rajin melakukan ibadah dan mengikuti kegiatan tentang nilai-nilai keagamaan. Poin B, menambah pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi dari buku-buku atau sumber-sumber lainnya. Yang poin C, tidak melakukan seks bebas atau hubungan seksual sebelum menikah. Poin D, menjaga kesehatan organ reproduksi. Poin E, membersihkan jarum suntik yang akan digunakan. Dan poin F, pemeriksaan rutin apabila aktif melakukan hubungan seksual. Pencegahan penyakit menular seksual dalam kekeluargaan itu poin A, melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama keluarga agar terciptanya kedekatan dan saling keterbukaan membicarakan tentang masa pertumbuhan. Poin B, memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang budaya penggunaan narkoba karena bisa menjadi salah satu pemicu terjangkit penyakit menular seksual agar bisa berbagi informasi dengan antar keluarga. Poin ketiga, pencegahan penyakit menular seksual dalam masyarakat. Poin A, aktif dalam kegiatan positif seperti bergabung dengan klub olahraga atau kesenian di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. B, bergaul dengan teman-teman dan lingkungan yang baik dimanapun berada. C, penyuluhan yang intensif tentang pencegahan dan bahaya penyakit menular seksual. D, membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular seksual. Demikianlah pencegahan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.